Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Semana Manggersi Official TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan bagaimana simulasi cara menghitung nilai pada PPDB Jatim 2022 jalur prestasi nilai akademik. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen jika ada yang perlu ditanyakan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak tertinggalan informasi-informasi video terbaru tentang PPDB Jatim 2022, terutama di SMA Negeri 1 Manyar. Berdasarkan juknis PPDB Jatim 2022, bahwa jalur prestasi nilai akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapot SMP sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi yang berupa angka dari SMP sederajat. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% dari bagus sekolah dan berasal dari dalam zona dan atau luar zona berbatasan. Zona yang dimaksud di sini adalah bukan hanya zona yang dekat dengan sekolah, tetapi zona yang di sini adalah kabupaten. Jadi misalnya di Kabupaten Gresik, berarti dalam zonanya adalah semua sekolah yang ada di dalam Kabupaten Gresik. Terus luar zona yang berbatasan, itu adalah zona yang terdekat dengan Kabupaten Gresik. Misalnya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Nah, itu adalah zona yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Jadi misalnya ada yang rumahnya di Surabaya, dekat dengan sekolah yang ada di Kabupaten Gresik, itu bisa mendaftar. Atau sebaliknya, dari Gresik mendaftar ke Surabaya atau ke Sidoarjo, itu bisa. Selanjutnya, kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% dari bagus sekolah yang berasal dari dalam dan atau luar zona. Jadi untuk jenjang SMA, kuotanya 25%, kalau SMK 65%. Selanjutnya, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona, 2 di dalam zona, dan 1 di luar zona yang berbatasan. Jadi untuk jalur nilai ini, tiap siswa bisa mendaftar ke 3 sekolah atau bisa memilih paling banyak 3 sekolah sebagai pilihan 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena misalnya di pilihan yang pertama nilainya tidak memenuhi atau tidak masuk kuota, maka akan tergeser ke pilihan sekolah yang kedua. Jika nilainya masih memenuhi dan kuota masih ada, akan masuk ke pilihan yang 2. Jika tidak memenuhi, maka akan tergeser ke pilihan yang ketiga. Selanjutnya, calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona. Jadi untuk SMK itu bisa memilih 3 kompetensi keahlian. Boleh dalam satu sekolah atau 3 kompetensi itu di sekolah yang berbeda. Mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik adalah 1. Nilai pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran. Yang kedua, nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, nilai bahasa Indonesia. Yang keempat, nilai matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketujuh, bahasa Inggris. Selanjutnya, rata-rata nilai rapot merupakan rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan KI3 saja. Terus nilai akreditasi angka SMP sederajat diambil dari website BAN SM
kemdikbud.go.id/akreditasi. Jadi untuk melihat nilai akreditasi sekolah, kalian bisa ngecek langsung ke sekolah ataupun bisa ngecek lewat online di website ini. Terus bagi SMP sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi SMP sederajat yang belum atau tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70. Bagi SMP sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal. Nilai akhir merupakan gabungan rata nilai rapot dengan bobot 70% dan nilai akreditasi SMP sederajat asal dengan bobot 30%. Nilai akhir yang dimaksud pada huruf I digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA. Jadi itu secara umum juknis BPDB Jatim 2022 jalur prestasi nilai akademik. Nah, pastinya kalian pengen tahu kira-kira nilai akhir saya ini berapa ya dengan nilai rapot yang saya miliki seperti ini dan nilai akreditasi sekolah seperti ini. Nah, berikut sudah kami buatkan rumus untuk cara menghitung atau simulasi perhitungan nilai akhir PPDB Jatim 2022. Mana sesuai dengan juknis yang ada, untuk nilai rapot itu diambil dari mapel pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nilai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi misalnya dalam 7 mapel ini didapatkan nilai seperti ini. Ya, untuk semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan muncul jumlah nilai setiap semesternya gini. Terus rata-rata tiap semester. Nanti dari semua ini total nilainya adalah 3009. Dan rata-rata nilai rapot itu muncul angka 85,97. Jadi ini untuk nilai rapot. Rata-ratanya ketemu angka 85,97. Selanjutnya untuk nilai akreditasi sekolah. Itu harus berupa angka, bukan A, B, atau C. Jadi misalnya akreditasi sekolah saya A, tapi nilai angkanya berapa? Nah itu harus dicari. Angkanya berapa? 90, 91, 92, 93, dan seterusnya. Jika tidak tahu, silakan bisa tanyakan ke sekolah. Atau bisa cek nilai akreditasi sekolah melalui web ini. Nah, coba diklik. Nah, nanti akan muncul web ini, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Bagaimana cara mengetahui nilainya? Akan scroll ke bawah, tentukan provinsi, misalnya, terus kota kabupaten, jenjangnya pilih SMP, statusnya kamu dari sekolah negeri atau swasta, misalnya sekolah negeri. Tahun akreditasi, jika tidak tahu klik aja semua. Peringkat akreditasi, kalau nggak tahu klik pilih aja semua. NPSN sekolah atau nama sekolah. Nah, silakan masukkan NPSN sekolah atau nama sekolahnya. Misalnya NPSN sekolahnya ini, kita klik cari sekolah. Nah, maka akan muncul sekolahnya. Nah, tahun akreditasinya 2016, peringkatnya A. Nah, ini A ini berapa nilainya, angkanya? Silakan klik ini, NPSN. Nah, kita tunggu. Nah, scroll ke bawah ini. Data riwayat akreditasi tahun 2016, nomor SK, tanggal, lihat standar dan seterusnya. Nah, ini nilai akhir 93. Berarti kalau misalnya kalian dari lulusan SMP Negeri 1 Gresik, maka nilai akreditasinya adalah 93. Terus kita masukkan ke sini nilainya 93. Nah, jadi nilai akreditasi menggunakan nilai angka. Terus untuk menghitung nilai akhirnya bagaimana? Sesuai dengan juknis yang tadi, rata nilai rapot itu diambil 70%,
Terus nilai akreditasi sekolah diambil 30%. Jadi rata nilai rapot tadi kita masukkan ke sini 85,97 dikali 70%, temu angka 60,18. Terus nilai akreditasi sekolah tadi 93 dikali 30%, temu angka 27,90. Nah, dua nilai ini akan digabungkan. Jadi gabungan nilai rapot dan nilai akreditasi adalah 88,08. Jadi nilai akhir gabungan nilai rapot dan akreditasi ini nanti akan dijadikan sebagai pedoman untuk pemeringkatan dalam penentuan urutan diterima atau tidaknya dalam sekolah. Jadi ini berikut simulasi perhitungan nilai akhir PPDB Jatim 2022. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi kalian yang penasaran, pengen tahu nilai saya berapa ya nilai akhirnya, nah, silakan kalian bisa download file ini di deskripsi video ini. Dan silakan masukkan nilai rapot kalian. Jadi yang perlu diisi hanya kolom nilai yang berwarna abu-abu ini. Silakan dimasukkan sesuai dengan nilai rapot kalian. Ya, jadi masukkan nilai agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris tiap semester dari semester 1 sampai semester 5. Jadi cukup masukkan angkanya, nilainya saja, nanti otomatis sudah terhitung sendiri untuk rata nilai akhir rapotnya berapa. Terus untuk nilai akreditasi sekolah silakan masukkan di kolom yang berwarna oranye ini. Nah, jadi tinggal masukkan saja nilainya berapa, nilai akreditasi sekolahnya. Nanti sudah akan menghitung sendiri rumusnya, akan ketemu nilai akhir gabungan nilai rapot dan akreditasinya berapa. Jadi bisa kalian gunakan untuk menghitung atau bisa jadi sebagai tolak ukur kalian kira-kira berapa nilai saya ya. Kira-kira masuk enggak untuk di sekolah. Sekian untuk penjelasan simulasi perhitungan nilai akhir PPDB Jatim 2022. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di video ini jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggalan informasi-informasi update terbaru tentang PPDB Jatim 2022, terutama di SMA Negeri 1 Manyar. Karena nantinya setiap ada update informasi terbaru akan kami share melalui channel YouTube Semane Manggarsih Official TV. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan Panji SM.